Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdiman Syahrul dengan NIM F1G1 248. Saya berasal dari Prodi Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mesin Turing. Mesin Turing. Mengenal mesin Turing, Turing Machine, yang diinisiasi oleh Alan Turing. Walaupun mesin Turing bersifat sederhana, tetapi dapat melakukan berbagai rangkaian algoritma yang bersifat kompleks sekalipun. Perkembangan komputer dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman memang begitu luar biasa signifikan. Berbagai macam perangkat keras, hardware, maupun perangkat lunak, software, juga tercipta untuk memfasilitasi kebutuhan zaman yang berubah-ubah. Akan tetapi, walaupun kecepatan komputasi modern kian meningkat, tetapi masih menggunakan konsep yang sama, yakni mesin Turing. Mari kita mengenal apa itu pengertian mesin Turing, sejarah, cara kerja, dan lainnya sebagai wujud memahami teori komputasi. Daftar isi. 1. Pengertian mesin Turing. 2. Sejarah mesin Turing. 3. Ilustrasi dan demonstrasi mesin Turing. 4. Video mesin Turing. Namun yang keempat ini saya akan menampilkan gambarnya saja. 5. Daftar artikel tentang teori komputasi. 1. Pengertian mesin Turing. Mesin Turing adalah model komputasi teoretis yang ditemukan oleh Alan Turing. Berguna sebagai model yang ideal untuk melakukan perhitungan matematis. Perlu diketahui, sebuah mesin Turing terdiri atas barisan sel yang tersusun berupa pita yang mana dapat bergerak secara maju atau mundur. Panjang pita pada mesin Turing tak terhingga, yang mana untuk setiap sel dalam pita tersebut bisa berisi 0, 1, atau bahkan kosong, 4 space. Di atas salah satu sel pita tersebut terdapat head yang dapat bergerak ke kiri atau ke kanan dan bisa membaca simbol yang tertulis pada sel. Walaupun memang mesin Turing ini pada prinsipnya bekerja secara sederhana, tetapi mesin ini bisa melakukan algoritma komputer apapun, tidak peduli seberapa rumit dari kompleks algoritma tersebut. Mesin Turing dapat melakukan sebanyak 3 operasi dasar. Yang pertama, read, membaca simbol pada square di bawah head. Yang kedua, edit, mengubah simbol dengan menulis simbol baru atau menghapusnya. Yang ketiga, movie, memindahkan pita ke kiri atau ke kanan sebanyak 1 square. Berikut ini beberapa perbedaan antara mesin Turing dengan finite automata dan pushdown automata. Bisa dilihat di tabel di bawah ini. Yang kedua, sejarah mesin Turing. Orang yang berjasa dalam menciptakan mesin Turing adalah Alan Mathieson Turing. Biasa dikenal dengan Alan Turing, seorang ahli matematika yang berasal dari Inggris. Alan Turing lahir di Paddington, London, 23 Juni 1912. Dirinya berkuliah di Cambridge University dan tertarik dengan buku bacaan tentang sains dan matematika karena memiliki bakat luar biasa dibanding sains dan matematika. Di tahun 1900 karena memiliki bakat luar biasa di bidang sains dan matematika. Di tahun 1930, Alan Turing berhasil memberikan
gagasan atau ide mengenai komputer digital guna melakukan pemecahan terhadap berbagai macam masalah. Ide tersebut diwujudkan dengan terciptanya mesin Turing, Turing Machine, yang menjadi cikal bakal dari komputer modern. Mesin Turing ditemukan di tahun 1936 oleh Alan Turing. Mesin ini dibuat untuk mendeskripsikan hal matematis dari perangkat yang sederhana, ternyata mampu melakukan model komputasi bahkan dalam ketidakterhitungan Entscheidungsproblem, masalah keputusan. Yang ketiga, ilustrasi dan demonstrasi mesin Turing. Berikut ini contoh ilustrasi secara visual kegiatan operasi mesin Turing. Bisa dilihat sendiri. Berikut ini demonstrasi mesin Turing berdasarkan arah pergerakan head dan nilai yang dihapus dan nilai yang ditulis bergantung pada serangkaian instruksi yang diberikan pada mesin tersebut. Contoh demonstrasi mesin Turing via tutoriallearn.com. Video mesin Turing. Berhubung video saya tidak tampilkan. Yang terakhir, daftar artikel tentang teori komputasi. Setelah mengetahui pengertian mesin Turing dan prinsip cara kerjanya, berikut merupakan daftar bacaan lengkap terkait teori komputasi, theory of computation, sehingga pemahaman lebih lanjut mengenai teori komputasi bisa lebih dalam dan mudah untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai salah satu cabang disiplin ilmu artificial intelligensial. Pertama bagian 0, teori komputasi. Yang kedua bagian 1, finite automata. Yang ketiga bagian 2, deterministic finite automata atau yang lebih disingkat DFA, dan non-deterministic finite automata atau yang lebih disingkat NFA. Yang ketiga bagian mesin Turing. Yang keempat bagian materi kuliah teori komputasi. Ya mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.